Selamat pagi, kami dari kelompok 6 hari ini akan mempresentasikan seputar minyak bumi. Saya Michael Vincent, nomor 18, akan mempresentasikan mengenai proses pembentukan minyak bumi dan proses pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi serta kegunaannya masing-masing. Minyak bumi itu merupakan suatu campuran yang terdiri dari senyawa hidrokarbon. Minyak bumi terdiri dari sisa-sisa organisme yang telah lama terkubur di dalam bumi. Minyak bumi itu terdapat di dalam bumi selama berjuta-juta tahun. Makhluk hidup yang telah mati dan terkubur di dalam lapisan bumi selama berjuta-juta tahun akan membentuk minyak bumi. Jadi, minyak bumi ini dibentuk berdasarkan senyawa organik maupun anorganik. Pada proses untuk mendapatkannya, minyak bumi itu harus didapatkan melalui pengecoran yang biasanya terdapat pada lautan-lautan. Minyak bumi ini tidak dapat dimanfaatkan secara langsung, sehingga diperlukan pengolahan dalam memanfaatkan minyak bumi. Minyak bumi harus melalui proses destilasi bertingkat untuk memisahkan fraksi-fraksi minyak bumi berdasarkan tingkatan titik didih pada masing-masing fraksi. Pada proses destilasi bertingkat, minyak bumi akan masuk ke dalam pipa-pipa yang telah ada dan akan tersalurkan ke dalam tungku yang telah dipanaskan. Pada tungku juga akan disalurkan melalui pipa ke dalam tangki minyak. Pada tangki minyak ini, fraksi-fraksi minyak bumi akan secara otomatis terpisahkan. Pada fraksi-fraksi minyak bumi ini ada zat gas, cair maupun padat. Zat gas pada tangki minyak itu akan langsung naik ke atas tangki minyak tersebut dan akan masuk melalui pipa-pipa yang telah ada. Sedangkan pada zat cair akan mengalir pada bagian-bagian yang telah disediakan pada pipa-pipa dalam tangki minyak. Pada zat padat atau residu itu akan berada pada bagian paling bawah pada tangki minyak yang ada, sehingga padatan-padatan atau residu itu berada pada paling bawah. Hasil-hasil dari fraksi-fraksi minyak bumi itu sendiri adalah yang pertama, bahan bakar gas. Bahan bakar gas memiliki kegunaan sebagai bahan dalam kompor gas. Bahan bakar gas ini juga sebagai sumber dari hidrogen. Bahan bakar gas biasanya ditaruh dalam tabung gas LPG. Memiliki titik didih kurang dari 20 derajat Celcius dan dengan jumlah atom karbon C1 sampai dengan C4. Yang kedua adalah proteoleum ether. Proteoleum ether memiliki titik didih antara 20 derajat Celcius sampai dengan 60 derajat Celcius. Proteoleum ether memiliki jumlah atom karbon C5 sampai dengan C6. Proteoleum ether biasa digunakan dalam laboratorium sebagai larut nonpolar dan cairan pembersih. Yang ketiga adalah nafta. Nafta itu memiliki titik didih antara 60 sampai 100 derajat Celcius. Nafta memiliki jumlah atom karbon C6 sampai dengan C7, di mana digunakan sebagai pelarut non-polar, sebagai cairan pembersih, dan sebagai sintesis senyawa organik. Yang keempat adalah bensin atau gasolin. Bensin itu digunakan sebagai bahan bakar dari kendaraan bermotor, baik kendaraan beroda 2, beroda 3 maupun beroda 4, seperti motor maupun mobil. Bensin itu memiliki titik didih 40 derajat Celcius sampai dengan 200 derajat Celcius. Jumlah atom karbon dari bensin itu adalah C5 sampai dengan C10, di mana bensin ini harus dilakukan tahap atau proses lebih lanjut setelah destilasi bertingkat selesai. Pada bensin akan dilakukan tahap yang bernama cracking, di mana akan meningkatkan kualitas dari bensin itu sendiri. Yang kedua adalah reforming. Reforming ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dari bensin itu sendiri menjadi lebih baik. Dilakukan dengan cara pengubahan bentuk molekul dari fraksi minyak bumi.
Yang ketiga adalah alkilasi. Alkilasi itu dilakukan dengan cara penambahan jumlah atom sehingga memiliki nilai oktan yang lebih tinggi dari sebelumnya sehingga mutunya menjadi lebih baik lagi. Yang keempat adalah polimerasi. Polimerasi itu dilakukan dengan cara penggabungan molekul-molekul kecil menjadi molekul-molekul yang lebih besar. Ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas bensin itu sendiri menjadi lebih baik lagi. Yang terakhir adalah treating. Treating dilakukan untuk memurnikan fraksi minyak bumi dari pengotor-pengotornya. Pada destilasi bertingkat ada hasil-hasil lain yang dihasilkan. Yang kelima itu adalah kerosin atau minyak tanah. Kerosin atau minyak tanah memiliki sifat tidak berwarna dan mudah terbakar. Biasanya digunakan dalam bahan bakar penerangan atau bahan bakar kompor maupun sebagai bahan bakar dari pesawat terbang atau jet. Biasanya dinamakan aftur, aftur atau minyak tanah dengan kualitas yang baik. Minyak tanah ini memiliki jumlah atom karbon C12 sampai dengan C18 dengan titik didih antara 175 derajat Celcius sampai dengan 325 derajat Celcius. Yang keenam adalah solar atau bahan bakar diesel. Bahan bakar diesel ini digunakan sebagai bahan bakar kendaraan dengan mesin diesel atau bisa juga digunakan sebagai bahan bakar dari mesin industri. Memiliki titik didih antara 250 sampai dengan 300, di mana jumlah atom karbon yang ada itu adalah antara C22 ke atas. Yang selanjutnya adalah oli. Oli itu digunakan sebagai pelumas pada kendaraan bermotor dan juga sebagai pendingin pada kendaraan bermotor. Biasanya hal ini dilakukan atau digunakan untuk menghindari adanya karat. Oli ini memiliki titik didih antara 300 sampai 350 derajat Celcius dengan jumlah atom karbon lebih dari C20. Yang selanjutnya adalah lilin parafin. Lilin parafin itu memiliki titik didih dari 350 derajat Celcius dengan jumlah atom karbon lebih dari C20. Lilin atau parafin itu biasanya digunakan dalam pembentukan lilin atau alat penerangan dan dalam campuran krayon sebagai alat untuk mewarna atau alat tulis. Yang selanjutnya adalah aspal. Aspal itu digunakan sebagai penutup pada jalan raya yang berlubang. Aspal ini biasanya memiliki sifat melekat pada batuan sehingga sangat cocok untuk digunakan pada jalan raya. Memiliki jumlah atom karbon lebih dari C25 dan titik didih lebih dari 350 derajat Celcius. Demikian penjelasan hasil-hasil fraksi serta pembentukan minyak bumi dari saya. Terima kasih. Saya Maria Angelika, kelas 11 IPA 2, nomor absen 16. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang KD 4.3.1 tentang cara mengatasi dampak pembakaran hidrokarbon terhadap lingkungan dan kesehatan. Pembakaran bahan bakar minyak akan menghasilkan gas-gas sisa pembakaran. Kandungan utama bahan bakar adalah hidrokarbon, serta sedikit senyawa belerang, nitrogen, dan oksigen. Pembakaran sempurna hidrokarbon dalam minyak bumi menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Sedangkan pembakaran tidak sempurna akan menghasilkan partikel padat yang dikenal dengan asap berisi butiran halus dari karbon, karbon monoksida, karbon dioksida, dan uap air. Pertama, saya akan menjelaskan tentang cara mengatasi dampak pembakaran senyawa hidrokarbon terhadap lingkungan. Dampak yang pertama yaitu kabut asap. Kabut asap adalah asap yang dikeluarkan dari pembakaran senyawa minyak bumi dan gas alam, seperti pada pabrik dan kendaraan bermotor yang menyatu dengan uap air sehingga menimbulkan kabut yang pekat.
Asap kendaraan yang mengandung bahan kimia seperti hidrokarbon, karbon monoksida, nitrogen oksida, dan berbagai bahan mudah menguap lainnya. Pada suhu tinggi di dalam mesin kendaraan bermotor dapat terjadi reaksi antara nitrogen dan oksigen. Oksida nitrogen atau NOx adalah kelompok gas nitrogen yang terdapat di atmosfer yang terdiri dari nitrogen monoksida NO dan nitrogen dioksida NO2. Reaksinya adalah N2 plus O2 menjadi NOx atau oksida nitrogen. Kabut asap berbahaya karena mengganggu pandangan dan menyebabkan pengendara tidak bisa melihat jauh. Karena itu kabut asap dapat diatasi dengan yang pertama menggunakan transportasi umum. Dengan penggunaan transportasi umum, kita dapat mengurangi kadar gas CO dan CO2 yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor. Semakin banyak yang naik kendaraan umum, semakin sedikit yang menggunakan kendaraan pribadi. Nah, semakin sedikit kendaraan pribadi yang digunakan, semakin sedikit bahan bakar yang diperlukan, semakin sedikit pula gas buang CO dan CO2 yang dihasilkan. Solusi yang kedua yaitu menggunakan sumber energi bersih. Ada banyak sumber energi alternatif yang ramah lingkungan seperti sumber energi bersih yang berasal dari matahari, angin, dan panas bumi. Sumber energi ini dapat diperbaharui sehingga lebih aman digunakan dan mengurangi polusi yang timbul akibat pembakaran bahan bakar fosil untuk menghasilkan energi. Yang ketiga, penggunaan katalisator. Katalisator CC adalah saringan berbentuk sarang lebah yang dibuat dari logam, platinum atau palladium yang disatukan melalui blok keramik. Ketika gas buang menyentuh logam katalisator, reaksi kimia terjadi berupa penghilangan beberapa kandungan atau senyawa berbahaya seperti hidrokarbon. Alhasil, gas buang yang keluar dari knalpot bisa lebih bersih. Sementara itu, logam yang digunakan sebagai katalisator tidak berubah sifat. Dampak yang kedua yaitu hujan asam. Hujan asam disebabkan oleh belerang atau sulfur yang merupakan pengotor dalam bahan bakar fosil serta nitrogen di udara yang bereaksi dengan oksigen membentuk SO2 dan NOx atau nitrogen oksida. Hujan asam terjadi ketika nitrogen oksida dan sulfur dioksida atau SO2 dari asap pembakaran minyak bumi dan gas alam naik ke permukaan atmosfer dan bereaksi dengan uap air. Reaksi ini mengakibatkan terbentuknya asam nitrat HNO3 dan asam sulfat H2SO4 di awan. Asam ini akan turun ke tanah ketika hujan terjadi menjadi hujan asam. Hujan asam berbahaya karena mengakibatkan korosi atau pengkaratan pada logam. Hujan asam juga mengakibatkan kerusakan tanah dan kematian pada tumbuhan. Cara mengatasi hujan asam diantaranya yang pertama reboisasi. Reboisasi hutan sangatlah penting untuk mencegah terjadinya hujan asam. Hal ini dikarenakan dengan reboisasi dapat mengurangi penyebab hujan asam. Tumbuhan dapat menghasilkan banyak oksigen yang dapat membuat lingkungan di sekitar kita bersih dan nyaman. Selain itu, tumbuhan juga dapat menyerap dan menyimpan cadangan air. Namun, apabila hutan gundul, maka dapat menjadi penyebab hujan asam karena tidak ada lagi yang dapat menyimpan cadangan air dan berkurangnya pasokan oksigen di lingkungan. Solusi yang kedua yaitu penambahan zat kapur. Zat kapur memiliki peran penting dalam membantu pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu, penambahan zat kapur dalam tanah sangat penting sehingga dapat menyuburkan pertumbuhan tanaman. Hal ini dikarenakan zat kapur dapat mencegah keasaman berlebih pada tanah sehingga tanaman dapat bertumbuh dengan baik. Yang ketiga, pengendalian setelah pembakaran. FGD atau yang dikenal sebagai Flue Gas Desulfuration merupakan salah satu teknologi terbaru yang dapat digunakan untuk mengurangi zat-zat yang dapat mencemari lingkungan. Cara lainnya adalah menggunakan amonia. Amonia berfungsi untuk mengikat zat-zat tersebut sehingga limbah dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. Dampak yang ketiga adalah pemanasan global. Gas karbon dioksida dikenal juga dengan CO2 merupakan gas tak berwarna, tak berbau, mudah larut dalam air, meneruskan sinar matahari gelombang pendek tapi menahan pantulan energi matahari gelombang panjang atau sinar inframerah. Jika jumlahnya berlebihan, maka akan membentuk selubung di atmosfer.
Selubung ini akan menahan sinar inframerah sehingga panas tidak dapat dilepaskan ke ruang angkasa. Peristiwa terjebaknya sinar matahari oleh gas CO2 inilah yang disebut efek rumah kaca. Akibatnya, suhu bumi menjadi naik atau lebih dikenal dengan istilah pemanasan global. Hal ini dapat menyebabkan perubahan cuaca yang tidak menentu, kekeringan, dan bencana alam lainnya. Cara mengatasi pemanasan global diantaranya, yang pertama membudayakan sikap hemat listrik. Saat ini listrik dari pembangkit listrik kebanyakan menggunakan bahan bakar fosil yang menghasilkan karbon dioksida. Semakin banyak penggunaan listrik, maka semakin banyak gas buangan yang berupa karbon dioksida, sehingga efek rumah kaca bisa semakin memburuk. Karena itu kita bisa menggunakan energi alam untuk memproduksi listrik. Energi alam tersebut misalnya adalah energi aliran air maupun angin, sehingga tidak ada gas buangan karbon dioksida. Yang kedua, menanam pohon dan menjaga hutan. Pohon atau tanaman bisa menghasilkan oksigen, sehingga semakin banyak pohon yang ditanam di bumi, semakin banyak udara yang bisa dibersihkan dari berbagai polutan. Selain menanam pohon sebanyak mungkin, cara mengatasi efek rumah kaca dan pemanasan global juga bisa dilakukan dengan menjaga hutan. Pencegahan terhadap penebangan pohon di hutan secara sembarangan juga perlu dilakukan. Solusi yang ketiga yaitu kurangi penggunaan alat yang menggunakan CFC. CFC merupakan salah satu senyawa yang turut berperan menimbulkan efek rumah kaca. Karena itu, pengurangan penggunaan alat yang menggunakan CFC merupakan cara mengatasi efek rumah kaca dan pemanasan global yang ampuh. Untuk mengatasi suhu ruangan yang panas, kita dapat merancang sebuah bangunan yang memiliki banyak ventilasi udara sehingga tidak perlu menggunakan pendingin ruangan atau AC. Sekarang saya akan menjelaskan cara mengatasi dampak pembakaran senyawa hidrokarbon terhadap kesehatan. Dampak yang pertama yaitu gangguan pernafasan dan penyebab iritasi. Gangguan pernafasan dan penyebab iritasi yang pertama disebabkan oleh gas CO dan CO2. Pembakaran bahan bakar dari minyak bumi dan gas alam yang berlangsung tidak sempurna akan menghasilkan gas karbon monoksida atau CO, gas karbon dioksida CO2, dan lain-lain. Gas CO2 dapat menyebabkan sesak nafas, sedangkan gas CO mempunyai daya ikat yang lebih tinggi dibanding gas oksigen terhadap hemoglobin, sehingga jika terhirup menyebabkan darah dalam tubuh lebih banyak mengandung CO daripada mengandung oksigen. Gejala yang timbul ketika keracunan gas CO adalah sesak nafas, daya ingat berkurang, ketajaman penglihatan menurun, dan jantung lelah. Tubuh akan kekurangan suplai oksigen, akibatnya badan lemas, pingsan, kerusakan sel dan organ, dan berujung pada kematian. Selain itu, gas CO dan CO2 juga dapat menyebabkan iritasi pada mata. Dampak gangguan pernafasan dan penyebab iritasi yang kedua disebabkan oleh gas SO2. Dalam bentuk gas, SO2 dapat menyebabkan iritasi pada paru-paru yang menyebabkan timbulnya kesulitan bernafas, terutama pada kelompok orang yang sensitif seperti orang yang mengidap penyakit asma, anak-anak, dan lansia. SO2 juga mampu bereaksi dengan senyawa kimia lain, membentuk partikel sulfat yang jika terhirup dapat terakumulasi di paru-paru dan menyebabkan dampak kesehatan yang lebih berat daripada partikel lainnya karena mempunyai sifat korosif dan karsinogen atau menyebabkan kanker. Hal ini menyebabkan kesulitan bernafas, penyakit pernafasan, bahkan kematian. Cara mengatasi dampak-dampak tersebut adalah yang pertama, solusi untuk gas CO dan CO2 diantaranya memastikan pembakaran berlangsung sempurna agar tidak timbul karbon monoksida. Bila bahan bakar digunakan pada kondisi di mana oksigen kurang, akan terjadi pembakaran tidak sempurna. Pada pembakaran tidak sempurna ini timbul gas karbon monoksida atau CO yang berbahaya bagi kesehatan. Karena itu, pembakaran hidrokarbon harus dipastikan dilakukan dengan oksigen yang cukup, misalnya memberi ventilasi yang baik. Kita juga sebaiknya melakukan penanaman tumbuhan sebagai penyerap karbon dioksida.
Meski tidak beracun seperti karbon monoksida, gas karbon dioksida atau CO2 dapat menyebabkan iritasi pada mata dan sesak nafas. Untuk itu, perlu ditanam tumbuhan yang menyerap karbon dioksida. Ini agar kandungan CO2 berkurang di udara. Yang kedua, solusi untuk gas SO2, diantaranya pemilihan bahan bakar. Bahan bakar yang direkomendasikan untuk digunakan adalah bahan bakar yang kandungan belerangnya rendah. Selain itu, dapat menggunakan bahan bakar alternatif, contohnya adalah etanol dan hidrogen. Hal ini bertujuan untuk menekan produksi gas SO2. Dampak pembakaran hidrokarbon terhadap kesehatan yang kedua adalah menurunkan fungsi tubuh. Hal ini disebabkan oleh partikel timah hitam atau timbal. Sumber pencemaran partikel timbal antara lain dari pabrik plastik, percetakan, peleburan timah, pabrik karet, pabrik baterai, kendaraan bermotor, pabrik cat, tambang timah, dan sebagainya. Bila bahan timbal itu terakumulasi dalam darah dan dalam tubuh, maka dengan kadar rendah saja sudah menimbulkan efek negatif terhadap kesehatan. Pada konsentrasi yang lebih tinggi akan menyebabkan kerusakan ginjal, hati, sistem saraf pusat, dan sistem reproduksi. Logam berat itu juga dapat meningkatkan tekanan darah, menimbulkan gangguan pada saluran pernafasan dan pencernaan, dan dapat menghambat pembentukan hemoglobin dalam darah, sehingga dapat menyebabkan anemia. Gejala keracunan akut didapati bila tertelan dalam jumlah besar yang dapat menimbulkan sakit perut, muntah atau diare akut. Gejala keracunan kronis bisa menyebabkan hilang nafsu makan, mudah lelah, sakit kepala, anemia, kelumpuhan anggota badan, kejang, dan gangguan penglihatan. Karena logam berat timbal mempunyai daya racun atau toksisitas yang tinggi dan tidak tampak dalam air, maka pencegahan masuknya unsur pencemar itu dalam tubuh manusia lebih penting ketimbang tindakan pengobatan dampak negatif terhadap kesehatan. Tindakan pencegahan awal yang sebaiknya dilakukan adalah: yang pertama, pengendalian pencemaran air dan udara dari cemaran timbal. Hal ini sebaiknya dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Penerapan baku mutu yang lebih ketat terhadap buangan limbah cair, emisi industri, dan transportasi melalui pemantauan kualitas lingkungan perairan dan udara secara reguler merupakan langkah yang efektif untuk mencegah bahan pencemar timbal memasuki tubuh manusia. Solusi yang kedua yaitu penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap kegiatan industri yang potensial sebagai sumber pencemar timbal dan tidak melakukan pengolahan buangan atau waste treatment seharusnya ditindak tanpa pandang bulu dengan prinsip pencemar membayar. Solusi yang ketiga yaitu membangun kebiasaan yang baik. Inisiatif masyarakat untuk melindungi diri dari cemaran logam berat timbal seperti selalu mencuci sayur sebelum dimasak atau mengkonsumsi sayur organik bebas pestisida, membuang insang dan membersihkan perut ikan, dan menggunakan masker di jalan raya padat kendaraan merupakan kebiasaan yang baik untuk meminimalkan bahan pencemar timbal memasuki tubuh kita. Sekian dari saya. Saya akan menjelaskan tentang minyak bumi dan bahan bakar alternatif pengganti minyak bumi. Minyak bumi adalah pelapukan sisa-sisa organisme dan merupakan campuran senyawa karbon, terutama hidrokarbon alifatik maupun aromatik. Minyak bumi dapat dipisahkan menjadi beberapa fraksi, yaitu gas alam, gasolin, kerosin, solar, pelumas, parafin, dan kokas. Gas alam terbagi menjadi 3, yaitu metana dan etana, propana dan butana, dan olefin. Gasolin terdiri juga menjadi 3, yaitu petroleum ether, bensin, dan nafta. Kerosin itu merupakan minyak tanah dan bisa dijadikan menjadi bahan bakar. Solar merupakan bahan bakar diesel, pelumas merupakan pelumas mesin, parafin berupa lilin, cat, dan aspal,
Dan kokas merupakan metalurgi dan elektroda karbon. Pengolahan minyak bumi terbagi menjadi 2 tahap. Tahap yang pertama yaitu destilasi bertingkat. Destilasi bertingkat adalah teknik pemisahan berdasarkan perbedaan titik-titik. Tahap yang kedua terbagi menjadi 4, yaitu perengkahan, ekstraksi, kristalisasi, dan treating. Bahan bakar minyak untuk kendaraan bermotor yaitu bensin. Bensin termasuk fraksi minyak bumi yang di dalamnya mengandung senyawa yaitu isooktana dan N-heptana. Mutu bensin ditentukan oleh bilangan oktan. Bilangan oktan adalah bilangan yang menunjukkan jumlah isooktana dalam bensin. Semakin besar bilangan oktan, maka semakin baik kualitas bahan bakar tersebut. Jenis-jenis bensin ada 3, premix, premium, dan super TT. Premix memiliki nilai oktan 94, premium memiliki nilai oktan 88, dan super TT memiliki nilai oktan 98. Contohnya premium yang memiliki nilai oktan 88. Premium terdiri dari isooktana 88% dan N-heptana 12%. Bensin yang bagus memiliki nilai oktan yang tinggi, pembakaran sempurna, ketukan atau knocking sedikit, dan jelaga atau pengotor yang sedikit. Yang kedua yaitu bahan bakar alternatif pengganti minyak bumi. Ada beberapa bahan bakar alternatif pengganti minyak bumi, yaitu yang pertama etanol. Etanol adalah bahan bakar berbasis alkohol yang diperoleh dari fermentasi tanaman. Contoh fermentasinya yaitu tanaman jagung dan gandum. Yang ketiga yaitu hidrogen. Hidrogen ini merupakan sumber energi yang dapat dicampur dengan gas alam dan bisa digunakan pada kendaraan. Namun harga hidrogen ini masih relatif mahal. Yang keempat yaitu biodiesel. Biodiesel ini terbuat dari lemak binatang dan tumbuhan. Biodiesel murni dan biodiesel yang dicampur dengan minyak bisa digunakan pada kendaraan. Namun produk dan infrastruktur biodiesel masih sangat terbatas. Yang kelima yaitu E85. E85 ini merupakan campuran etanol 85% dan bensin 15%. E85 bisa digunakan sebagai alternatif bensin, tapi kurang efisien karena membutuhkan 2 kali lebih banyak dibandingkan bensin untuk menempuh jarak yang sama. Sekian. Saya Cecilia Permatasari, nomor absen 6 dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan tentang bahan bakar alternatif pengganti minyak bumi dan gas alam, serta masalah-masalah lingkungan yang timbul akibat minyak bumi dan gas alam. Nah, tadi dijelaskan oleh Maya bahwa bahan bakar alternatif pengganti minyak bumi dan gas alam adalah biodiesel serta etanol. Nah, biodiesel serta etanol tersebut termasuk ke dalam biomasa. Biomasa merupakan sumber bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup ataupun makhluk yang baru saja mati. Biomasa ini dibagi menjadi beberapa sumber energi turunan seperti biofuel, biodiesel, biogas, ataupun bioetanol. Nah, biofuel ini disebut juga bahan bakar hayati, yakni setiap bahan bakar padat, cair, ataupun gas yang berasal dari tumbuhan, baik tumbuhan ataupun sisanya. Untuk pembuatan biofuel ini terdapat 3 cara pembuatannya, yakni pembakaran limbah organik, fermentasi limbah basah tanpa oksigen untuk menghasilkan biogas, atau fermentasi tebu atau jagung untuk menghasilkan alkohol serta ester. Dan yang ketiga adalah energi dari hutan. Nah, untuk contoh biofuel itu adalah gas rawa, minyak goreng, alkohol, serta pupuk kandang. Biomasa lainnya adalah biogas. Biogas adalah gas metana hasil dari aktivitas anaerobik atau fermentasi bahan organik seperti kotoran manusia dan hewan, limbah domestik atau rumah tangga,
sampah biodegradable, dan lain-lainnya juga. Biogas dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan maupun untuk menghasilkan listrik. Contohnya seperti pengganti LPG. Nah, bahan bakar alternatif pengganti minyak bumi dan gas alam lainnya adalah listrik. Listrik dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Contohnya saja, ada beberapa kendaraan yang menggunakan listrik sebagai bahan bakarnya, tidak menggunakan gas. Contohnya adalah seperti mobil listrik. Bahan bakar alternatif lainnya adalah sel surya. Sel surya ini berasal dari sinar matahari dan dapat diperoleh menggunakan panel surya. Nah, panel surya ini dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Di kehidupan sehari-hari kita ini sudah banyak yang menggunakan sel surya, seperti lampu lalu lintas contohnya. Lalu gedung-gedung, perumahan, serta ada juga mobil atau kendaraan yang menggunakan sel surya sebagai bahan bakarnya. Selain itu, kita juga dapat menggunakan air sebagai bahan bakar alternatif. Nah, air ini dapat kita gunakan untuk menghasilkan energi listrik, misalnya saja dengan PLTA. PLTA atau pembangkit listrik tenaga air adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Angin juga dapat kita gunakan sebagai bahan bakar alternatif dari penggunaan minyak bumi dan gas alam. Angin adalah salah satu energi alternatif yang digunakan sejak tahun 2000 sebelum Masehi. Contohnya yakni dengan menggunakan kincir angin. Kincir angin dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Yang terakhir adalah dengan energi tidal atau pasang surut. Energi ini dapat menjadi bahan alternatif untuk menghasilkan listrik. Pembangkit ini memanfaatkan arus laut untuk menghasilkan energi. Selain bahan bakar alternatif tersebut, masih banyak bahan bakar alternatif penggunaan minyak bumi dan gas alam. Lalu, apa saja masalah lingkungan yang ditimbulkan oleh penggunaan minyak bumi dan gas alam? Yang pertama ada pencemaran udara. Penggunaan minyak bumi dan gas alam dapat mencemari udara dan menurunkan kualitas udara akibat zat sisa dari penggunaan minyak bumi. Contohnya adalah seperti hujan asam, asbut atau asap kabut di udara, pemanasan global, dan lain-lainnya. Nah, hujan asam ini diakibatkan oleh oksida belerang yakni belerang dioksida serta belerang trioksida, dan juga disebabkan oleh nitrogen dioksida yang bereaksi dengan uap air sehingga air hujan menjadi asam. Nah, efeknya dari hujan asam ini adalah besi mudah berkarat, bangunan mudah rusak, serta dapat mengiritasi kulit. Nah, dampak-dampak dari hujan asam ini adalah kerusakan hutan dan tanaman. Hujan asam membilas unsur hara penting seperti kalsium dan magnesium. Pada saat yang sama, hujan asam membebaskan ion aluminium yang merupakan racun bagi tumbuhan. Hujan asam juga membuat tanah menjadi bersifat asam dan hal tersebut membahayakan tumbuhan. Yang kedua adalah kematian biota air. Hujan asam membuat sungai ataupun danau dan perairan lainnya menjadi asam. Ikan dan tumbuhan air tidak dapat hidup di dalam perairan yang bersifat asam. Maka ion aluminium dapat mengganggu mekanisme insang ikan sehingga ikan kekurangan oksigen. Yang ketiga adalah kerusakan bangunan. Bahan bangunan sedikit atau banyak mengandung kalsium karbonat atau CaCO3. Kalsium karbonat larut dalam asam. Nah, pencemaran udara yang lainnya adalah pemanasan global. Pemanasan global ini disebabkan oleh gas CO2 yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor dan industri yang bertambah di atmosfer. Sinar matahari yang diserap oleh bumi dilepaskan kembali dalam bentuk infrared atau inframerah. Radiasi infrared tidak dapat menembus lapisan karbon dioksida di atmosfer. Efek radiasi infrared adalah menghangatkan sehingga suhu bumi semakin panas. Maka dari itu terjadilah pemanasan global. Masalah lingkungan yang kedua adalah pencemaran air. Untuk menggunakan minyak bumi, tentunya kita akan mengolah minyak bumi dan juga mendistribusikan minyak bumi tersebut.
Nah, pencemaran air ini terjadi ketika terdapat kebocoran dalam penambangan minyak bumi ataupun minyak bumi yang tumpah saat didistribusikan melalui jalur laut, seperti kapal. Masalah lingkungan yang ketiga adalah efek penggunaan minyak bumi dan gas alam pada iklim. Selain pemanasan global, dapat terjadi cuaca ekstrim. Udara-udara yang tercemar oleh gas-gas berbahaya nantinya akan mempengaruhi iklim dunia. Nah, gas-gas tersebut nantinya akan terkumpul dalam lapisan atmosfer yang lama-kelamaan akan mengendap. Akibatnya, lapisan ozon menjadi tidak stabil dan terjadi perubahan iklim seperti musim hujan yang sangat lama serta musim panas yang sangat ekstrim. Hingga saat ini, panas bumi semakin meningkat karena kejadian tersebut, dan yang ditakutkan nantinya di masa depan adalah ketika panas bumi mencapai 50 derajat Celcius. Sehingga kekeringan banyak terjadi di mana-mana dan tentunya hal ini akan menimbulkan banyak kematian karena dehidrasi. Ketika suhu bumi meningkat, tingkat evaporasi dari laut dan transpirasi dari tanaman juga meningkat sehingga terjadi kekeringan. Suhu hangat tinggi juga menahan lebih banyak uap air sehingga ketika hujan, curah hujannya ekstrim. Masalah yang terakhir adalah efeknya pada kesehatan. Contohnya adalah senyawa atau gas CO2 yang beracun yang dapat menyebabkan sakit mata, pernafasan, dan paru-paru. Selain itu, oksida belerang juga bila terhirup dapat merusak jaringan dan menimbulkan rasa sakit. Senyawa NOx juga bila bereaksi dengan bahan pencemar dapat menimbulkan fenomena asbut atau asap kabut yang menyebabkan berkurangnya daya pandang, iritasi mata, serta merusak saluran pernafasan. Partikel timah hitam juga berefek pada kesehatan. Jika partikel ini mengendap pada tanaman dan manusia memakan tumbuh tanaman tersebut, maka akan menyebabkan sakit kepala, mudah teriritasi, mudah lelah, depresi, kerusakan otak, ginjal, serta hati. Nah, karena penggunaan minyak bumi dan gas alam menimbulkan banyak masalah seperti yang saya jelaskan tadi, maka ada baiknya bagi kita untuk menggunakan bahan bakar alternatif dari minyak bumi dan gas alam seperti yang telah dijelaskan oleh Maya dan saya tadi. Bahan bakar alternatif dari minyak bumi dan gas alam ini dapat melestarikan lingkungan serta dapat menghemat penggunaan minyak bumi dan gas alam. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan pengucapan dan kami juga mengucapkan terima kasih atas waktu yang Anda luangkan.